Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, kalau baik semua, jangan lupa kita bersyukur karena di balik kesehatan yang kita dapatkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu setiap langkah kita sebaiknya diawali selalu dengan doa. Maka dari itu sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak harapkan silahkan untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silahkan disiapkan oleh Fikri. Tempat duduk siap. Baca di dalam hati mulai. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Semua hadir? Alhamdulillah. Kalau kita hadir semua, berarti kalian sudah menjalankan apa kewajiban kalian untuk mencari ilmu. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi masih tentang cerita pendek. Nah, sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwa cerita pendek itu dibangun oleh dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita. Contohnya ada tema, ada tokoh, kemudian ada latar. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kalau unsur ekstrinsik, nah unsur yang membangun cerita dari luar cerita. Nah, contohnya latar belakang penulis, itu salah satu contohnya. Nah, selain cerita pendek itu dibangun oleh dua unsur, ketika kita ingin membuat cerita pendek, maka kita juga harus tahu tentang struktur dari cerita pendek agar kita bisa membuat cerita dengan secara berurutan. Baik. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas yaitu mengenai menyusun struktur kerangka cerita pendek. Nah, untuk apa? Nah, nanti KD-nya di sini. Bentar ya. Oke, baik. Nah, KD-nya adalah 4.2, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyusun kembali kerangka cerita pendek secara berurutan sesuai dengan struktur tahapan struktur teks cerita pendek. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Tadi tujuannya sudah dijelaskan, sekarang manfaatnya. Nah, manfaatnya yaitu dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam memahami dan menyusun cerita dengan mudah. Jadi kalian kalau sudah memahami struktur cerita, itu akan dengan mudah membuat atau menyusun sebuah cerita. Yang kedua, kalian juga bisa mengembangkan kreativitasnya untuk membuat cerita-cerita yang baru. Nah, itu ya.
Baik, untuk lebih jelasnya kita simak tujuan sudah tadi ya. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah menyusun struktur kerangka cerita pendek? Pernah belum? Belum. Nah, kalau belum, coba saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Silakan disimak ya, materinya silakan disimak. Kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan karya sastra cerpen itu materi pada hari ini. Bila Anda mau menyusun kerangka, mungkin masih ingat akan susunan plot atau alur. Nah, itu yang menjadi dasar kita dalam menyusun kerangka cerpen. Jadi alur itu adalah rangkaian peristiwa. Urutan peristiwa dalam rangkaian kejadian secara runtut atau berurutan berdasarkan pokok kejadian. Satu umpamanya, yang kedua, yang ketiga diurutkan dan seterusnya. Alur berdasarkan urutan waktu. Alur maju adalah alur yang diawali masa lampau menuju arah sekarang. Alur mundur adalah alur dengan menceritakan masa kini, sekarang, kemudian menceritakan di masa yang lalu. Alur campuran atau alur gabung adalah alur dengan menceritakan masa kini dan masa yang lalu dalam suatu cerita. Oke, alur cerpen. Alur cerpen dalam cerpen itu biasanya menggunakan satu alur maju atau alur mundur. Sedangkan alur campuran atau alur gabung biasanya digunakan dalam novel, roman, atau cerita-cerita yang panjang lainnya. Kerangka cerpen ini yang berdasarkan pengalaman. Contohnya ya, nomor 1. Sudah 11 bulan berharap memelihara burung murai batu. Tanggal 3 Juni 2020 tiba murai batu peliharaan keluargaku. Kami memberinya nama Marto dan Marti. Kami merawatnya dengan baik. Marto dan Marti ikut menyemangati kerjaku. Marto dan Marti pernah jatuh karena kuatnya angin. Tiba-tiba saat memandikannya, terlihatlah bundaran-bundaran bagian ekor murai balap. Kami semua kecewa. Untuk meyakinkan murai tersebut bukan bagus, kami membuka Google dan YouTube. Tanggal 11 Juni 2020, datanglah murai batu yang baru sebagai pengganti Marto dan Marti. Murai batu itu kami beri nama Raja Joker. Ya, itu kerangka cerpen yang berdasarkan pengalaman. Pengalaman siapa? Oke. Struktur kerangka cerpen. Oke. Sekarang kita lihat ada orientasi bagian 1 dan 2. Kemudian rangkaian peristiwa. 3, 4, dan 5. Kemudian bagian komplikasi. Bagian 6, 7, 8. Nah, ini bagian komplikasi. Jadi ini semuanya adalah rangkaian alur tadi. Yang ke resolusi adalah bagian yang ke-9. Oh, urutan rangkaian peristiwa atau alur yang ke-9. Oke. Itu adalah semuanya struktur kerangka cerpen yang berdasarkan tadi pengalaman.
Anak-anak, demikian belajar hari ini. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tabipun. Baik ya. Tadi sudah kalian simak video mengenai bagaimana cara menyusun struktur kerangka cerita pendek. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, siap, mangga. Cara membuat cerpen itu gimana, Pak? Nah, cara membuat cerpen itu bagaimana? Nah, cara membuat cerpen, langkah yang pertama tadi dalam video sudah disampaikan. Kita membuat kerangkanya terlebih dahulu. Nah, setelah kerangkanya terbuat, kemudian disusun. Disusun menjadi beberapa struktur. Nah, ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada lagi apa? Komplikasi dan resolusi. Nah, setelah disusun, barulah nantinya dikembangkan. Jadilah sebuah cerita pendek. Ada lagi? Ya. Apakah cerita pendek itu harus selalu dimulai dengan orientasi? Nah, apakah cerita pendek itu harus selalu dimulai dengan orientasi? Nah, sebetulnya tidak selamanya harus dimulai dengan orientasi. Tergantung yang mau menulis cerpennya itu mau menggunakan alur apa. Itu kan? Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa alur cerita pendek itu biasanya menggunakan dua alur. Yang pertama ada alur maju dan alur mundur. Nah, kalau alur maju, nah, pasti diawali dengan orientasi karena dari awal. Beda dengan alur mundur. Kalau alur mundur bisa saja misalkan dari apa? Dari apa? Terakhir resolusi. Nah, kemudian orientasinya berada di akhir. Itu namanya alur mundur. Jadi tidak istilahnya tidak berpaku harus dari mulai orientasi. Baik ya. Bagus pertanyaannya. Sekarang nah, untuk lebih memperdalam lagi tentang pengetahuan bagaimana cara menyusun cerita pendek atau menyusun struktur kerangka cerita pendek. Nah, di sini Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Sekarang sudah menempati kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah menempati kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan membagikan sebuah lembar kerja, di mana lembar kerja ini yang nantinya silahkan kalian diskusikan. Bentar ya, diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Di sini ada 4 kelompok. Kelompok 1. Di sebelah mana kelompok 1? Oh iya. Ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebentar ya. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Oke. Nah,
Nah, baik ya. Eh, Petunjuknya silahkan dibuka. Di situ ada petunjuknya di halaman pertama. Coba kalian dibuka, lihat LKPD-nya. Nah, di situ kompetensi dasarnya dan indikatornya sudah dijelaskan bahwa tadi 4.2 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Baik, indikatornya adalah menyusun kembali kerangka cerita pendek secara berurutan sesuai dengan tahapan struktur cerita pendek. Nah, petunjuknya di sini perhatikan yang pertama, amati kerangka cerita pendek dengan teliti. Ada di situ? Coba lihat kerangkanya di halaman berikutnya. Itu ada 9 kerangka cerita pendek. Nah, amati oleh kalian, kemudian susun kerangka tersebut berdasarkan struktur cerita pendek. Setelah disusun, diskusikan nanti ya. Selesai mendiskusikannya, baru kalian presentasi ke depan. Nah, nanti saat presentasi, Bapak harap kalian setiap kelompoknya menanggapi hasil kelompok temannya yang berbeda kelompok. Nah, jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Tadi kan sudah Bapak sampaikan, setiap kita mau melakukan sesuatu jangan lupa diawali dengan doa. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan. Pertama, LKPD-nya tulis dulu nama kelompoknya. Jangan lupa ditulis ya nama kelompoknya. Kemudian nama anggotanya. Dan selanjutnya adalah dengan menyimak atau memperhatikan kerangka cerita pendek. Kemudian susun di halaman terakhir. Silahkan untuk berdiskusi. Oh iya, tidak lupa ini nanti ada tugas juga buat mencocokkan kerangka struktur cerita pendek. Ini kelompok 1 sebelah mana? Ya. Kelompok 2 ini. Oke ya. Nanti dipotong-potong perintahnya. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3. Ada lebih nggak? Oh iya, ini lebih. Terakhir kelompok 4. Silakan sambil berdiskusi. Ini nanti dipotong-potong ya, sesuai dengan nanti kita cocokkan. Ada pencocokan, nanti perintahnya ya. Bapak tempelkan dulu.
Ya, nanti ini nanti dipotong, kemudian nanti dicocokkan ke struktur masing-masing. Nah, ini cocoknya ke struktur apa? Misalkan ini yang kemana gitu ya. Gitu. Nah, kemudian sambil mengerjakan juga yang di LKPD. Ya nanti. Juga ikut di komunitas pecinta iguana. Resolusi. Bener si Fitri mah Pak. Nomor 4 resolusi cina. Ngaco Pak itu. Nah, Otaknya tuh ditulis. nanti harus paham dulu ya itunya. Apa sih resolusi itu apa? Kemudian komplikasi itu apa? Kemudian rangkaian peristiwa teh seperti apa? Gitu ya. Nah, tadi kan seperti dalam tayangan video tadi, bagaimana cara melihatnya. Nah, berarti harus paham dulu tentang struktur cerita pendek, gitu ya. Oke, sudah? Sudah. Nah, sok. Oh, belum. Silakan ya, silakan diskusikan, dirembukan. Jadi tidak bisa kalian bekerja sendiri. Karena apa? Karena takutnya nanti berbeda pendapat, makanya berdiskusi. Ya, nanti dipotongin ini satu-satu, kemudian nanti tempelkan, dicocokkan dengan struktur yang ada di depan. Nah, ini masuknya kemana nih? Nah, nanti Nah, ini ya kerangkanya ya. Ini ada 9 kerangka
yang harus kalian susun berdasarkan strukturnya. Silahkan ini dikumpulkan ininya, diteliti. Sudah? Gak guntingan bisa. Apanya yang bisa makan? Kan pikir ketua, ya Pak? Pikir ketua kelompok ya Pak? Pakai gunting. Sobek-sobek gitu. Oh, siapa main dong? Nah, Nah, nanti dirapiin Bapak kayak gitu. nah. Nanti ini. Sampahnya dikumpulkan ya. Sampahnya. Jadi kantongin. Sampahnya jangan. Sudah sejauh, sudah sampai resolusi. Sudah? Nah, ini sudah sampai resolusi, sudah selesai. Nah, tinggal itu ya. Nanti kertas-kertas ini kalian cocokkan ya, sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Misalkan ini kemana masuknya. Gitu. Ini sudah sampai resolusi. Oke. Sudah ya. Nah. Kemudian saat presentasi nanti Bapak harap kalian benar-benar menanggapi apa yang dibacakan oleh kelompok lainnya. Jadi ketika temannya presentasi di depan, silahkan kalian menanggapi. Oh Pak, itu kenapa masuk ke situ misalkan ya? Itu silahkan. Nanti ditanyakan. Nah, kalian yang presentasi harus bisa menjawab ya. Nah, alasannya apa? Nah, alasannya itu sesuai dengan pengertian dari strukturnya masing-masing. Jadi makanya harus bisa memahami tentang struktur dari cerita pendek. Apanya? Hah? Enggak apa-apa. Enggak. Enggak apa-apa. Ya nanti kan dibahas sama-sama. Nanti dibahas ya. Ya nanti dibahas sama nanti ya, nanti kita bahas. Enggak apa-apa. Jangan takut ya. Ini sudah dipotong? Ya. Oke. Kalau sudah dipotong nanti silahkan kalian siap-siap ya untuk menyusun ke depan. Ini sudah dibantu, temannya dibantu ini. Hah? Yang sudah selesai coba pinjam guntingnya. Oh udah dipinjemin. Ini sudah selesai pinjam guntingnya. Oh udah, oke. Sudah selesai semuanya? LKPD-nya sudah selesai? Sudah?
Sudah. Baik, kalau sudah kita sebelum presentasi akan mencocokkan struktur kerangka cerita pendek. Nah, di situ Bapak sudah sediakan 4 struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada rangkaian peristiwa, ketiga komplikasi, keempat resolusi. Nah, nanti silakan kalian yang ada di meja kalian itu cocokkan di sini. Nah, masuknya kalimat tersebut ke bagian yang mana? Itu ya. Nanti masing-masing mengelompokkan ke depan. Itu ya. Oke. Sudah diguntingnya? Belum. Oke. Siap ya. Baik. Coba kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1? Nah. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 3? Sudah. Oke, kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, silahkan untuk kesempatan pertama, kelompok 1 siap-siap ya. Kelompok 1 siap? Siap. Tapi sebelumnya, Bapak ingin coba dulu tes konsentrasi kalian. Nah, kemarin pernah Bapak sampaikan salah dan benar. Nah, kalau salah bilang benar. Kalau benar bilang salah. Oke, baik. Coba dengarkan ya, konsentrasi sambil bekerja. Sudah? Siap? Nah, konsentrasi ya. Oke. Makanan harimau adalah nasi. Cung yang bilang salah. Kenapa salah? Tidak konsen ya? Oke. Balik lagi. Manusia hidup di air. Siapa yang bilang salah? Berarti belum fokus. Lanjut. Beca memiliki 4 roda. Benar. Ikan hidup di darat. Benar. Ikan hidup di air. Apalagi ya? Berikutnya, coba. Mata itu ada 3. Benar. Kaki ada 4. Benar. Kaki saha? Kaki siapa coba? Ayo. Bagaimana kalau kaki kambing? Ayo. Tadi kan benar Pak, salah Pak. Nah, bagaimana kalau kakinya kambing? Kambing kan 4. Nah, Bapak tadi tidak menyebutkan kaki apa gitu ya. Nah, makanya harus konsentrasi. Intinya ketika kalian belajar harus fokus. Jangan sampai melamun. Oke, baik ya. Selanjutnya kita akan mencocokkan tentang struktur cerita pendek. Dari apa yang telah kalian potong-potong tadi, nah ini adalah kerangka cerita pendek. Nah, silahkan cocokkan ke struktur yang ada di depan. Baik, kelompok 1, dimulai kelompok 1, silahkan. 1 orang 1 aja ya. 1 orang 1, ya. Bagi, silahkan dibagi. Nah, silahkan ditempelkan. Tempelkan di mana? Yang menurut kalian, oh ini benar di sini. Silahkan ditempelkan.
Ayo, cocokkan. Di sampingnya ya, di sini. Di sebelah sininya ya. Di bagian mana? Ya. Oke, terus. Dimulai dari kelompok 1 ya. Oke. Pak, saya beda. Tidak apa-apa. Berarti kalian berbeda pendapat itu hal yang wajar. Ayo, silahkan. Semuanya di atas? Hah? Yang benar ini? Benar, Pak. Oke. Kalau yang lain misalkan Pak, ini di sini nih tempatnya di sini, silahkan. Tidak selalu berada di sini ya. Oke, kelompok 2. Jadi bukan berarti kelompok 1 harus orientasi, bukan. Tapi oh kelompok 2 nih mau di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1, nggak apa-apa. Masih ada? Silahkan. Kalau masih ada, silahkan. Nah. Atau kelompok lain juga yang sudah boleh nempelkan di depan, cocokkan di depan, di papan pencocokan. Silakan. Mau dibagi berapa silakan, karena di situ ada 9. Nah, sesuaikan dengan apa yang ada di LKPD ya. Nah, hasil tadi diskusi. Oke, sok. Silakan. Ya, silakan. Jadi sebelum presentasi, kalian silakan cocokkan dulu. Ya. Itu kan masih banyak. Dirapatkan saja. Ya, dirapatkan. Misalkan mau di sampingnya, silakan. Bagian yang kosong. Di atasnya boleh, tapi yang sejajar dengan 4 struktur itu. Ini di bawahnya boleh nih. Di sini karena beda warna ya. Ingat-ingat ya, kelompok 1 kuning. Ini kelompok 3 biru. Berarti di sini juga boleh nih nempelnya. Yang penting cocok dulu dengan bagian-bagiannya. Nah. Silakan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, gitu. Di bawahnya aja, di bawahnya. Nah, di situ keatasin. Karena kan beda warna ya, tiap kelompok beda warna. Jadi nanti silahkan kalian, yang penting mencocokkan. Oh, ini masuknya di sini, ini masuknya di sini.
Walaupun tidak berurutan. Yang penting nanti hasil di LKPD-nya sudah berurutan. Kesini boleh ya? Kesini. Di sini juga boleh. Nanti boleh yang di sini boleh nempel ke sini nggak apa-apa. Ya. Sok, mangga. Silahkan. Gak apa-apa kesini. Lewat tuh kan. Nah, tempel tadi. Nah. Gitu Pak. Iya. Gak apa-apa. Masih ada? Udah? Oke. Kalau sudah, baik. Tadi kalian sudah mencocokkan ke kerangka strukturnya masing-masing atau struktur kerangkanya masing-masing. Nah, di sini ada 4 struktur: orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, tadi kalian sudah mencocokkan, oh ini masuknya ke orientasi, ini masuknya ke rangkaian peristiwa. Nah, di sini banyak yang berbeda, tidak apa-apa. Nah, karena memang setiap orang pasti pendapatnya berbeda-beda. Kalau menurut kelompok 1 ini nih, kalau menurut kelompok 2 misalkan masuknya ke komplikasi, kalau kelompok 1 masuknya rangkaian misalnya. Tidak apa-apa. Berarti kalian sudah mau istilahnya mencocokkan ke depan itu, memberanikan diri untuk tampil ke depan. Nanti kita akan samakan persepsi. Selanjutnya adalah silahkan kalian presentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Boleh dimulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ya. Silakan yang lain nanti berikan tanggapan. Ya, berikan tanggapan.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kerja kelompok kami hari ini tentang membahas bagian pertama adalah orientasi iguana binatang perbukaan berlaku. Kami mempunyai nama Suaton, kami menjawabnya dengan baik. Kami juga ikut di komunitas pecinta iguana. Rangkaian peristiwanya adalah Otong pernah hilang dan diselamatkan oleh tim PMK. Suatu hari Otong dipinjam oleh teman kakakku. Tugasnya adalah mengikuti Otong di kamar mandi. Untuk meyakinkan bahwa Otong mati, kami dan mengenali tubuhnya. Kami sangat kehilangan Otong. Siapnya adalah datanglah iguana yang bagus sebagai pesan Otong. Tujuan itu kami buat sementara. Sebelum kami menutup presentasi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Ya, silakan. Karena mungkin karena ini adalah orientasi, semuanya ya udah saya tentang aja kalau orientasi. Kenapa orientasinya banyak? Jawabannya Kalau memang orientasinya segini ya segini. Tapi salah. Salah aja. Kan beda pendapat. nanti ya. Silakan kalau beda pendapat itu tadi kenapa mungkin dari kelompok 1 memang beranggapan oh ini paling banyak nih ke orientasi. Nah, mungkin nanti kelompok lain pun akan sama. Misalkan oh kok sedikit nih. Nah, berarti setiap kelompok pasti kata Bapak juga akan berbeda-beda. Yang lain silakan. Bagus ya tadi sudah memberikan tanggapan. Luar biasa. Nah, beri aplaus dulu buat yang menanggapi. Selanjutnya ada lagi nggak? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada, silahkan ditutup saja. Terima kasih sudah ke depan. Silahkan ditutup saja. Ya, terima kasih maaf. Assalamualaikum. Nah, beri aplaus buat kelompok 1. Oke, silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Oh iya, silakan dikumpulkan. Yang sudah presentasi dikumpulkan saja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya untuk Bapak Jajangan. Judul yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada orientasi. 1. Iguana binatang peliharaan keluargaku. 2. Memberinya nama Sioto. Rangkaian peristiwa. 3. Kami merawatnya dengan baik. 4. Komunitas pecinta iguana. Keputusan 5. Otong pernah hilang diselamatkan oleh tim PMK. 6. Suatu hari Otong dipinjam oleh teman Otong. 7. Tiba-tiba Otong berubah. Silakan disimak ya. Sebelum presentasinya kami tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Barangkali ada yang bertanya, ini kenapa masuknya ke sini gitu. Nah, nanti silakan boleh dipertanyakan. Ada pertanyaan? Tidak? Nah, kalau ya silakan. Kenapa yang nomor 8 jadi masukin ke resolusi? 8 itu apa? 8 itu nah, 8 itu tadi apa ya? Untuk
untuk meyakinkan bahwa otong mati itu masuk ke kemana? Komplikasi. Oh, resolusi. Nah, kenapa masuknya ke resolusi gitu? Karena menurut kelompok kami, pendapat dari kelompok kami, Tidak apa-apa. nomor 8 termasuk ke dalam resolusi. Oke, bagus. Silakan beri aplaus. Ya. Oke. Ada lagi? Ya. Nah, akhir dari cerita pendek. Resolusi sesuai namanya ya. Resolusi itu apa? Solusi atau akhir cerita gitu ya. Nah, coba. Mungkin ada pendapat lain dari kelas. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan, nggak apa-apa, silakan dijawab saja. Atau barangkali ada kelompok lain yang mau menjawab? Fikri, barangkali Fikri. Yesi, barangkali ada yang mau ditanyakan? Pemilik si otong teh pasti kaget lah, pasti kaget tiba-tiba si otong dikabarkan mati. Si otong teh pasti pan, kalau pemilik si otong teh pasti ngagali kuburan kita karena mana terpercaya bahwa si otong tiba-tiba mati. Solusi yang kata nama, oh semua kan ini solusi pertama untuk meyakinkan bahwa otong mati. Kami menggali kuburannya kami sangat bilang otong. Dia menggali kuburan otong karena dia tidak percaya bahwa otong tiba-tiba mati. Berarti nomor 8 masuk ke resolusi itu benar? Masih benar. Nah, kelompok kamu satu. Resolusinya kedua. Karena menurut kami yang nomor 8 itu termasuknya lebih ke komunikasi. Oke. Ya. Masuk ke resolusi tapi lebih ke komunikasi. Oke. Baik ya, nanti kita perkuat lagi untuk jawabannya. Karena kelompok lain belum presentasi. Silakan ditutup terlebih dahulu. Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. silakan beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Jadi harus pembelajaran itu kalian harus bisa menanggapi hasil diskusi orang lain. Nah, itu bagus ya. Tadi banyak pendapat-pendapat. Nah, nantinya pendapat tersebut pun jangan sungkan-sungkan. Pak, siun salah jawabannya, takut salah. Nah, jangan sungkan. Silakan saja jawab semampunya. Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan, nama saya Wanda. Nama saya Muhammad Fahri Kurniawan. Nama saya Farah Natasha. Nama saya Nila Ramadhani. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu menyusun kerangka cerita pendek menurut strukturnya. Orientasinya iguana binatang peliharaan luar batu. 2. Kami beri namanya otong. Rangkaian peristiwanya. 3. Kami merawatnya dengan baik. 4. Otong juga ikut di komunitas pecinta iguana. 5. Otong pernah hilang dan diselamatkan oleh tim PMK. Komplikasi. 6. Suatu hari Otong dipinjam oleh teman kakakku. 7. Tiba-tiba Otong dikabarkan mati. 8. Untuk meyakinkan bahwa Otong mati, kami menggali kuburannya. Kami sangat kehilangan Otong.
Silakan. Kalau ada yang mau menanggapi, Haikal barangkali mau menanggapi atau Fikri. Ayo silakan. Ya sih. Kok belum bertanya ya sih? Belum menanggapi. Barangkali dari kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4. Ada yang mau menanggapi? Sudah? Sudah? Hah? Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Oke. Terakhir ya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Jajang Junaidi, selaku Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, beserta teman-teman yang kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Isa Maharani. Saya Pak Briani dari kelompok. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menyusun kerangka cerita pendek menurut strukturnya. Untuk orientasinya, iguana adalah hewan peliharaan keluarga. Kami memberinya nama Sioto. Peristiwanya, kami merawatnya dengan baik. Otong juga ikut di komunitas pecinta iguana. Otong pernah hilang dan diselamatkan oleh tim PSI. Aplikasinya adalah suatu hari, Otong dipinjam oleh teman kakakku. Tiba-tiba Otong digunakan mati. Untuk meyakinkan bahwa kami menggaris sebelumnya, kami sangat kehilangan Otong. Solusinya adalah datanglah iguana yang baru sebagai pengganti otong. Iguana itu kami beri syarat. Sebelum kami menutup presentasi kami, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau menanggapi, silakan. Kalau ada yang mau menanggapi, tidak ada? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke ya. Dari hasil presentasi tadi banyak pendapat yang berbeda, itu hal yang wajar. Nah, jadi kalian harus pahami, kalian harus ketahui bahwa struktur yang tadi telah kalian susun, rangkaian-rangkaian dari kalimat-kalimat yang belum tersusun sehingga harus disusun menjadi sebuah struktur kerangka cerpen. Nah, lalu apa sih kesimpulannya dari hasil presentasi tadi? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Nah, kesimpulannya apa? Jadi ya, kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah kalian lakukan tadi apa? Nah, apa? Ya. Ya, betul. Harus membuat kerangka struktur cerita pendek terlebih dahulu. Nah, tadi ini, yang kalian susun ini adalah salah satu langkah dalam membuat sebuah cerita pendek. Nah, jadi langkahnya ada 4. Ada orientasi,
Rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Jadi gini, kalau kalian ingin buat cerita pendek itu, buat kalimat-kalimat pendek dulu. Beberapa kalimat pendek tersebut disusun menjadi sebuah, ayo, tadi apa? Disusun menjadi apa? Kerangka cerita atau struktur kerangka cerita pendek, ya kan? Struktur kerangka cerita pendek. Nah, setelah itu barulah nanti kalian akan mempelajari selanjutnya mengembangkan cerita pendek yang telah disusun. Jadi itu caranya ketika kalian ingin membuat sebuah cerita. Paham sampai di sini? Jadi kesimpulannya bahwa struktur cerpen itu ada 4, dan sebelum membuat cerpen itu harus menyusun kerangkanya terlebih dahulu sesuai dengan strukturnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya agar lebih memperdalam pengetahuan kalian, silakan kalian kerjakan lembar evaluasi berikut ini ya. 4 ya. Oke. Jangan lupa tulis nama, kelas, tanggalnya, tanggal hari ini tanggal berapa? 14 Desember 2023. Oke. Oke ya. Jangan lupa namanya ya. Sudah? Oke. Terima kasih kalau sudah. Sudah? Oke. Nilainya 0. Oke. Baik ya. Terima kasih. Nah, sekarang kesimpulannya dari materi yang telah disampaikan hari ini. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sebelum menulis cerita pendek, agar isi ceritanya berurutan, maka harus menyusun struktur kerangka ceritanya terlebih dahulu.
Karena apa? Struktur cerita pendek itu adalah berbagai tahapan untuk mengisi suatu narasi. Tahu narasi? Apa narasi? Karya tulis. Jadi karya tulis dalam cerita. Nah, struktur cerita pendek itu sudah jelas kemarin, ada 4. 1, ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Nah, dari jawaban kalian tadi, nah, perlu disimpulkan bahwa bagian orientasinya itu tadi ada pengenalan. Nah, orientasi pada bagian ini penulis menentukan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, waktu, kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Nah, di bagian tadi, kerangka tadi, iguana binatang peliharaan keluargaku. Nah, itu adalah salah satu pengenalan dari tokoh. Berarti kalau pengenalan dari tokoh maka masuknya ke orientasi. Kami memberinya nama si Otong. Nah, itu menggambarkan awal cerita. Nah, kemudian bagian rangkaian peristiwanya mana? Nah, tadi rangkaian peristiwa itu apa nih? Kita harus tahu dulu rangkaian peristiwa itu apa. Serangkaian peristiwa tidak terduga. Nah, misalkan peristiwa-peristiwanya, runtutan peristiwanya, kami merawatnya dengan baik. Nah, berarti dirawat ya. Dirawat. Kemudian Otong juga ikut komunitas pecinta iguana. Berarti itu peristiwa ya. Peristiwa-peristiwa yang tak terduga. Dia ikut komunitas, kemudian pernah hilang juga. Nah, pernah hilang diselamatkan oleh tim PMK. Nah, itu berarti masuk ke dalam rangkaian peristiwa. Lalu komplikasinya. Nah, komplikasi itu apa? Konflik puncak masalahan. Nah, yang menuju ke arah resolusi, ke arah akhir cerita. Nah, puncaknya apa? Nah, suatu hari Otong dipinjam oleh teman kakakku. Kemudian tiba-tiba Otong dikabarkan mati. Waduh, itu puncak masalah. Puncak masalahnya. Jadi puncak masalah si siapa? Tokoh utama. Karena tokoh utamanya siapa tadi? Otong. Nah, tiba-tiba dikabarkan mati. Untuk meyakinkan bahwa Otong mati, kami menggali kuburnya. Kami sangat kehilangan Otong. Berarti sedih nih. Puncaknya sedih. Nah, lalu apa solusinya? Nah, masuklah ke dalam resolusi. Apa itu resolusi? Solusi masalah atau tantangan yang dicapai berhasil. Dari tadi sedih menjadi bahagia. Bagaimana? Nah, cara pengarang mengakhiri ceritanya yaitu membeli atau diganti oleh yang minjamnya, oleh yang meminjam kan matinya dipinjam. Iya, matinya dipinjam. Nah, maka digantian. Iya, betul. Datanglah iguana yang baru sebagai pengganti Otong. Iguana itu kami beri nama Tara. Nah, itulah resolusi. Cung, jawabannya yang seperti itu. Nah, baik. Itulah kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan hari ini. Jadi intinya ketika ingin membuat cerpen itu kita harus tahu dulu langkah-langkahnya, yaitu dengan cara menyusun dulu struktur kerangka ceritanya. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagus.
Bagian mana yang paling menarik dari proses pembelajaran ini? Nah, menyusun kerangka. Jadi kalian sekarang tahu bagaimana cara atau langkah membuat sebuah cerita pendek, yaitu dengan cara menyusun struktur kerangka cerpen terlebih dahulu. Oke, kalau sudah seperti itu, Bapak ucapkan terima kasih. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, dan alhamdulillah nilainya sudah pada bagus. Tadi Bapak sudah lihat jawabannya sudah banyak yang tepat. Maka dari itu, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, oh iya, gunting ya, guntingnya silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, agar kegiatan kita selalu bermanfaat, maka tidak lupa kita harus selalu berdoa. Terima kasih. Silakan disiapkan untuk berdoa. Silakan Fikri. Waalaikumsalam.